Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali bagi jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Meskipun kita berada dimanapun, kita berada baik ada di rumah atau di tempat-tempat lain, namun kita tetap di dalam satu kasih Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih pimpinan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Tanpa terasa kita boleh memasuki hari yang ke-19 di bulan April ini. Tuhan menolong meskipun saat ini tengah terjadi pandemi corona. Kita harus dibatasi oleh karena kegiatan-kegiatan kita. Kita harus tetap di rumah, menjalankan sesuatu dengan keterbatasan. Tapi kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mulai ibadah minggu kita ini pada hari ini. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Dengarlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, berkat kemurahan-Mu kita ada saat ini oleh karena kasih pertolongan Tuhan bagi kita semua. Pujian ini sekali lagi sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita datang minta pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Bersyukur untuk hari baru, di mana kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian kepadamu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, dari awal pertengahan hingga akhir, jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan Yesus kasihi, dalam minggu ini kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus kita dari kubur maut. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia mati, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa kuasa iblis sengat maut tidak dapat berbuat apa-apa. Baik, kita akan terus memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 52. Hari ini Yesus sudah bangkit. Haleluya. Yang berdosa hai kamu, haleluya. Lihat tebusan itu, haleluya. Terimalah perdamaian, selamat, haleluya. Carilah sampai dapat, haleluya. Olehmu dari Tuhan, haleluya. Puji padamu Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, di segala tempat dan waktu, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oce Johaini. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian kembali kepada Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 168, Kusuka Masyurkan Cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Bertambahlah indahnya kalau diulangkan. Jikalau hai pendengar, kau tinggal dalamlah. Sekarang kau datang dengar cerita yang sedap. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di minggu kelima kami tidak mengadakan ibadah di gedung gereja, namun kami boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di masa virus Corona ini. Dan pada saat ini bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di segala tempat.
baik di dalam ruangan ini di mana hamba-Mu berdiri, maupun juga di tempat-tempat di mana semua orang mengikuti akan ibadah live streaming pada saat ini, khususnya jemaat Tuhan Gereja Kemah Injil Peniel. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus boleh menguduskan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, akan menjadi rema sehingga kami boleh terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang akan memberkatinya, mengurapinya, sehingga kami sama-sama boleh dilawat oleh Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pasti kita semua rindu untuk bertemu, bertatap muka, karena sudah minggu kelima kita berada di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memberkati jemaat pada saat ini yang berada, berkumpul, beribadah di rumah masing-masing. Baik, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-8. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul yaitu percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat terakhir, ayat 8. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Seminggu sudah kita semua boleh merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak orang mengagumi Tuhan Yesus untuk kehidupannya yang tidak berdosa. Kematiannya yang penuh dengan pengorbanan dan kuasa Dia yang diperlihatkan dalam kebangkitan.
Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rasa kagum saja itu tidaklah cukup. Kristus tidak datang untuk dikagumi, melainkan Ia datang supaya orang mengikuti Dia. Ia ingin mengubah kehidupan saya dan saudara, supaya saya dan saudara kita semua, orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu, dapat memantulkan, dapat memancarkan kehidupan Yesus. Yang jadi pertanyaan, apakah hal itu mungkin? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang diubahkan itu tidak mungkin terjadi kalau hanya sekedar melalui usaha kita sendiri dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Kalau tidak demikian, Allah tidak akan mengutus anaknya yang dikasihinya ke dalam dunia untuk mati. Alkitab juga menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang datang kepada Allah, siapapun saudara, apapun saudara, Anda dapat mulai sebagai seorang yang lahir baru di dalam Yesus. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang lahir baru. Bagaimana seseorang dapat dilahir, atau bagaimana seseorang dapat dikatakan lahir baru. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, itu dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Orang yang dikatakan lahir baru adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi bukan hanya orang yang hanya sekedar percaya di dalam firman Tuhan, iblis pun percaya kepada Yesus. Tetapi orang yang dikatakan lahir baru adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat seorang yang bernama Nikodemus. Dia seorang yang sangat berpengaruh. Dia seorang Farisi, kelompok agama yang paling keras dalam Yudaisme atau agama Yahudi. Ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, dikatakan di dalam ayat 1. Dan ia seorang guru yang sangat terkenal. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat pada saat ini, kalau berbicara tentang lahir baru, di dalam ayat 3 kita melihat di sini, di dalam ayat 3, saya akan membaca untuk kita semua. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang yang memiliki warga kerajaan Allah. Misalnya saja walaupun saya bukan warga negara Amerika Serikat, tetapi saya diperbolehkan masuk ke negara itu. Karena saya memiliki izin masuk atau visa yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika, sehingga saya bisa masuk ke negara tersebut. Warga negara asing akan diperbolehkan memasuki negara lain bila ia memiliki visa. Baik itu visa turis, baik itu visa pelajar, baik itu visa usaha atau jenis lainnya. Namun tidak demikian dengan hal kerajaan Allah. Hanya warga negara saja yang boleh masuk ke dalamnya. Kerajaan Allah sekali lagi tidak mengeluarkan visa
turis, tidak mengeluarkan visa kunjungan, tidak mengeluarkan visa jenis lainnya. Kalau seseorang bukan warga negara kerajaan Allah, ia tidak akan masuk dalamnya. Bagaimana kita bisa masuk dalam warga kerajaan Allah? Hanya dengan satu jalan, yaitu apabila kita dilahirkan sebagai warga negaranya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan seperti yang dikatakan oleh Nikodemus. Dia tidak mengerti akan apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti itu. Jadi menjadi warga kerajaan Allah hanya dengan satu jalan. Yaitu apabila kita dilahirkan sebagai warga negaranya. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan lahir secara jasmani, melainkan lahir secara rohani. Kelahiran ini disebut sebagai kelahiran kembali, atau kelahiran baru, atau lahir baru. Yohanes 4 ayat 4 katakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ketidakmengertian daripada Nikodemus. Jadi di sini bukan kelahiran secara jasmani. Saya dan saudara perlu dilahirkan secara rohani. Orang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah lahir baru apabila saya dan saudara sudah mengalami kelahiran secara rohani, yaitu terjadi pada saat seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan pada saat seseorang dikatakan menjadi Kristen karena keluarga saya berasal dari keluarga Kristen. Tetapi kelahiran secara rohani adalah kelahiran pada saat di mana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Memeluk agama Kristen saja tidak sendirinya membuat seseorang mengalami kelahiran baru. Sebab tidak jarang kita menemukan orang yang walaupun secara lahir dia aktif dalam kegiatan gereja, tetapi ia belum benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Dia tidak memiliki warga kerajaan sorga. Dia belum lahir baru di dalam Yesus. Dan orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, selain dia menjadi warga kerajaan Allah sebelumnya, yaitu karena dosanya sudah diampuni. Saya dan saudara, pada dasarnya kita adalah orang-orang berdosa, karena firman Tuhan mengatakan semua orang sudah berbuat dosa, tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Tetapi ketika saya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita, kita menyesalkan dosa kita, kita bertobat, dan Tuhan mengampuni dosa kita semua. Dan selain itu juga, saya dan saudara menjadi orang yang menjadi milik Allah. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Kita menjadi orang yang menjadi milik Allah. Dan bahkan di dalam Yohanes 3 juga ayat 16, kita diberikan jaminan kehidupan kekal, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, khususnya di masa ini. Di masa COVID-19. Mungkin banyak orang khawatir, banyak orang takut. Takut, tentu takut yang berlebihan yang saya maksudkan di sini. Saudara, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Apapun itu caranya. Kalau saya dan saudara sudah menjadi milik Allah. Karena sudah ada jaminan kehidupan kekal. Saya dan saudara tidak turut dihukum. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat lagi apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan.
apabila seseorang ini dikatakan lahir baru. Nah, kita melihat sebelumnya bahwa di sini Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama, dia datang kepada Yesus. Datang kepada Yesusnya apa pagi hari, siang hari, sore hari? Tidak. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu di ayatnya yang kedua, ia datang pada waktu malam. Jadi bukan siang, sore, pagi-pagi tidak. Tetapi dia datang pada waktu malam. Mungkin Nikodemus mau supaya tidak ada orang melihat dia. Karena dia merasa perlu bertanya kepada Yesus sebagai seorang pemimpin agama. Di dalam Matius 5 ayat 20 katakan, aku berkata kepadamu, jika hidup menurut keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang berangan-angan hidup lebih baik. Sama seperti Nikodemus. Tetapi kalau orang itu dibawa kepada Yesus seperti bagaimana kerinduan daripada Nikodemus, dia datang pada waktu malam bertanya kepada Yesus, ada kerinduan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia ingin mengetahui rahasia jalan untuk lahir baru, untuk hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Allah bukan sekedar sebuah tempat atau kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar tempat. Tapi kerajaan Allah itu kerajaan di mana Allah memerintah dan umat Allah melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Seperti melayani orang lain, memberitakan kabar baik. Saya dan saudara, kalau saya dan saudara sudah menjadi warga kerajaan Allah, saya dan saudara tunduk dan taat kepada Allah yang memerintah dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu kita melayani orang lain. Melayani bukan berarti kita menjadi rendah. Kita melayani Allah supaya saya dan saudara memantulkan Kristus. Supaya memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Memberitakan kabar baik. Supaya orang tahu bahwa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dengan kekuatan sendiri. Perlu dilahirkan baru di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan melihat bahagian yang kedua. Seseorang dapat dikatakan lahir baru, yaitu apabila kehidupannya sudah diubahkan. Dalam kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8, kita melihat bagaimana di sini Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, dan bahkan ada di dalam ayat firman Tuhan yang lain. Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di situ disebutkan bahwa seseorang yang dilahirkan baru adalah orang yang hidupnya sudah menjadi bait roh Allah di dalam kehidupan dia. Memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan baru seperti apa? Itu memiliki kehidupan yang diubahkan. Yohanes 1 ayat 12, kehidupan yang diubahkan itu yang seperti apa? Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, sudahkah saya dan saudara memakai kuasa yang dari Allah itu? Saudara, bagaimana saya dan saudara diubahkan? Mungkin saya hanya satu contoh saja akan berikan untuk kita pada saat ini. Contoh satu kehidupan yang diubahkan di mana saya dan saudara
diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Apakah saya dan saudara menggunakan itu dalam kehidupan kita? Ketika saudara diremehkan, ketika saudara direndahkan, ketika saudara tidak dihargai, apa respon saudara ketika diremehkan, ketika direndahkan, ketika tidak dihargai, ketika dipandang sebelah mata oleh orang lain? Tentu kita akan langsung hilang dari persekutuan, hilang dari pertemuan-pertemuan itu. Mungkin kita akan keluar, kita akan mengundurkan diri, lain-lain sebagainya. Tetapi seseorang yang sudah mengenakan kuasa yang dari Allah yang diberikan itu menjadi anak-anak Allah. Sekalipun dia diremehkan, sekalipun dia direndahkan, sekalipun dia tidak dihargai, tetapi dia akan tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Dia tidak akan menjadi mundur, dia tidak akan menjadi sakit, dia tidak akan menjadi marah ketika orang merendahkan dia, ketika orang tidak menghargai dia, ketika orang memandang remeh dia, karena ada kuasa, the power of God. Saya dan saudara sudah kenakan itu. Kalau ada orang mengatakan, kok bisa ya kamu sudah dibegitukan, tetapi kamu masih begitu. Oleh karena orang ini sudah menggunakan kuasa dari Allah menjadi anak-anak Allah. Dan kita harusnya seperti itu. Karena kita punya Yesus yang mati, yang sudah menebus saya dan saudara, sudah mengorbankan hidupnya. Dan dia yang sudah bangkit di hari yang ketiga. Dia sudah bangkit dan mengalahkan maut. Itu juga yang akan menjadi bahagian saya dan saudara. Ketika seseorang datang kepada saya, lebih baik saya mundur karena saya tidak dihargai, lebih baik saya sudah pergi saja. Saya katakan, kita baru merayakan Paskah akan kemenangan Yesus. Kenakan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir. Yang terakhir itu seorang dapat dikatakan dia memiliki lahir baru atau dia sudah lahir baru. Yaitu apabila dia hidupnya dipimpin oleh kuat. Hidupnya didiami oleh Roh Kudus. Seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus diam di dalam kehidupannya, didiami oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat seseorang yang didiami oleh Roh Kudus, dia memiliki selain kuasa yang tadi di poin kedua saya katakan, punya kuasa yang dari Allah, bahwa Allah juga melengkapi kita. Di dalam pertama Petrus, pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya dan saudara memiliki kodrat ilahi. Manusiawi kalau orang marah sama kita dan kita marah. Tetapi orang-orang yang sudah dilahirkan baru, yang sudah didiami oleh Roh Allah di dalam kehidupannya tidak seperti itu. Dia memiliki karakter ilahi. Dia memiliki kodrat ilahi karena Tuhan memperlengkapi kita dengan kehidupan yang saleh di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Kehidupan yang saleh di mana saya dan saudara bisa menunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Roh Allah diam dalam kehidupan kita dan bahkan Allah memandang kita sebagai ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bahwa kita menjadi seorang yang sudah dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hal-hal
yang dimana saya dan saudara sebagai seorang yang lahir baru, hidupnya sudah didiami Roh Allah. Hidupnya sudah didiami oleh Roh Kudus yang memampukan, memberi kesanggupan buat saya dan saudara untuk hidup yang saleh. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian buat saya dan saudara. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang boleh dikatakan menjadi seorang yang sudah lahir baru. Karena saya dan saudara sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya dan saudara sudah menjadi milik Allah, warga kerajaan Allah. Saya dan saudara sudah diampuni dosa saya dan saudara. Dan kita semua sebagai anak-anak Allah, kita pun memiliki kehidupan yang sudah diubahkan oleh Dia. Kuasa yang daripada Allah itu kiranya kita benar-benar boleh lakukan dalam kehidupan kita. Kita boleh kenakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketahuilah bahwa setiap orang yang lahir baru didiami oleh Roh Allah. Didiami oleh Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Allah tubuh kita. Dan bahwa kita ada dalam pemandangan adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam kehidupan kita ada roh yang bertentangan kedagingan dan Roh Allah. Tetapi Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pemenangnya dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kiranya saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Tidak ada kata terlambat. Wah, masa saya sudah tua. Tidak ada kata terlambat. Sebelum Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara. Hidup dalam lahir baru, kehidupan baru. Percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sungguh-sungguh. Hidup dalam kehidupan Dia di mana Dia memerintah sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan di mana saya dan saudara memiliki kehidupan yang diubahkan. Yang seperti Kristus kehidupan saya dan saudara. Saya percaya bahwa ini adalah kerinduan semua orang. Dan setiap orang yang sudah lahir baru. Dirinya didiami oleh Roh Allah. Yang mengatakan bahwa saya dan saudara, tubuh kita adalah bait Allah. Dan di pemandangan Tuhan, kita adalah ciptaan yang baru. Dan Roh Kudus dapat menolorkan karya-karya baru di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kepadamu. Kalau pada saat ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, yang pada saat ini menyaksikan live streaming, bersyukur kepadamu kalau Tuhan sudah menolong kami pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah yang dapat mengenakan kuasa yang daripada Allah itu dengan hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan, kemampuan, kuasa untuk kami, melengkapi kami untuk kehidupan yang saleh di dalam Tuhan. Sehingga kami semua boleh memancarkan, boleh memantulkan kemuliaan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dengar bersama-sama. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, kita akan naikkan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 241, Yesus mau kami percaya. Yesus
mau kami percaya baginya dengan terang dan berkenan kepadanya baik malam baik siang. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi, satu kepada lain. Bergiranglah tiap hari, baik kerja baik berserah. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Percaya, Yesus mau kami percaya, bersinar karena Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Beberapa hal yang mendesak kita akan doakan. Demikian juga untuk penutupan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kepada Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjaga, memelihara ciptaan-Mu, dan juga Allah yang telah berkarya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam beberapa hari terakhir ini, untuk jawaban-jawaban doa, dan juga untuk pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu berdoa untuk bangsa Indonesia sebagai salah satu bagian di dunia ini yang sama-sama sedang mengalami pandemik COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, kepada aparat, dan juga seluruh warga negara Republik Indonesia agar bersatu hati bersama-sama ya Tuhan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Menyerahkan untuk mereka yang ada di lini depan, tenaga medis, petugas-petugas yang bertanggung jawab untuk mengurus semua ini ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan agar dihindarkan dari penyebaran tertularnya ya Tuhan oleh virus ini. Berdoa untuk gereja Kemah Injil juga sebagai gereja yang Tuhan izinkan ada di negeri ini. Kiranya Tuhan memakai kami ya Tuhan untuk bersama-sama berkontribusi dengan mendoakan, dengan terlibat aktif ya Tuhan di dalam hidup bersih, dalam menjaga jarak secara sosial ya Tuhan, secara fisik maupun juga ya Tuhan hidup sehat. Menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di berbagai tempat sebagai tenaga misi, sebagai gembala jemaat yang juga mungkin merasakan dampak daripada wabah ini ya Tuhan. Tuhan mampukan agar kami boleh melewati semua dengan pertolongan daripada Tuhan. Berdoa secara khusus untuk pemberlakuan PSBB di Bandung pada minggu depan ini ya Tuhan, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya ya Tuhan, sungguh kami merasakan dampak daripada pemberlakuan PSBB ini berupa penurunan jumlah orang yang tertular dan juga semakin meningkatnya orang-orang yang disembuhkan dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah mereka masing-masing, yang harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kiranya kami tetap produktif walaupun kami tetap ada di rumah ya Tuhan. Menyerahkan untuk mereka yang sedang dalam menghadapi pergumulan, baik masalah pribadi, hubungan kami dengan Tuhan, masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan mengangkat semua pergumulan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan, dan orang yang memiliki pergumulan
Tuhan beri jalan keluar. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap yang percaya, mari kita katakan, amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan mengambil saat dulu sejenak. Amin. Ibadah kita pada minggu ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan kita dan jangan lupa cuci tangan dan tinggal di rumah saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.